Ми зробимо його днем єднання. І ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті. Sejumlah media barat melaporkan prediksi invasi Rusia ke Ukraina pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun meminta rakyatnya mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan secara serempak di tanggal tersebut. Mereka memberitahu kita kalau tanggal 16 Februari akan menjadi hari penyerangan. Kita akan menjadikannya sebagai hari persatuan. Mereka mencoba menakut-nakuti kita dengan menyebutkan tanggal dimulainya aksi militer. Pada hari itu, kita akan mengibarkan bendera nasional kita, mengenakan atribut kuning dan biru, serta menunjukkan persatuan kita kepada seluruh dunia, imbau Zelensky kepada rakyatnya dalam video pidato kenegaraannya, dilansir dari Reuters. Di sisi lain, otoritas Amerika Serikat (AS) mengelak menyebutkan tanggal tertentu terkait serangan yang diperintahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka berdalih hanya memperingatkan kalau invasi itu bisa datang kapan saja. Saya tak menyebutkan tanggal tertentu. Saya pikir itu tidak cerdas. Saya hanya memberitahu kalau sangat mungkin ia bergerak tanpa peringatan, bantah juru bicara Pentagon, John Kirby. Meski begitu, sebagian besar diplomat AS di Ukraina telah dipulangkan. Sisa misi diplomatiknya pun dipindahkan dari Kyiv ke kota barat Lviv yang lebih jauh dari perbatasan Rusia. Departemen Luar Negeri AS juga menerbitkan peringatan perjalanan agar warga AS meninggalkan Belarusia yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Rusia telah memusatkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina. Para pemimpin politiknya menyangkal tuduhan Barat tentang rencana serangan. Namun, mereka mengakui dapat mengambil tindakan teknis militer, kecuali serangkaian tuntutannya dipenuhi, termasuk melarang Kyiv bergabung dengan aliansi NATO. Negara-negara Barat sontak mengancam sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika Rusia menyerang. Kelompok 7 ekonomi besar G7 memperingatkan pada Senin, tanggal 14 Februari, tentang sanksi ekonomi dan keuangan yang punya konsekuensi besar dan langsung pada ekonomi Rusia. Sementara itu, setelah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku yakin tak akan ada konflik, berdasarkan analisisnya. Bagi pemerintah Rusia, upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO merupakan ancaman. NATO pun belum berencana mengakui Ukraina dalam waktu dekat. Namun, menurut negara-negara Barat, mereka tak dapat bernegosiasi mengenai hak negara berdaulat untuk membentuk aliansi. Wilayah Ukraina berbatasan dengan Uni Eropa dan Rusia yang merupakan bekas bagian dari Republik Soviet. Secara sejarah, Ukraina punya ikatan sosial budaya yang mendalam dengan Rusia. Bahasa Rusia pun dipakai secara luas di Ukraina. Al Jazeera melaporkan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim kalau Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Klaim itu sudah ia nyatakan berulang kali. Akan tetapi, Ukraina menolak klaim dan pernyataan Putin itu. Dalam sejarahnya, Ukraina sudah 2 kali melakukan revolusi, tepatnya pada tahun 2005 dan 2014. Dua revolusi besar itu terjadi karena mereka menolak supremasi Rusia dan Ukraina mencari jalan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Seperti dilaporkan CNN, ketegangan antara negara bekas Uni Soviet itu meningkat pada akhir 2013 karena munculnya kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa. Pada tahun 2014, muncul revolusi di Ukraina. Protes yang terjadi selama berbulan-bulan itu telah menggulingkan Presiden Ukraina yang pro-Rusia bernama Viktor Yanukovych. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan Presiden Putin untuk mengambil alih wilayah Crimea. Itu adalah semenanjung otonom di Ukraina. Putin juga mendukung pemberontak di provinsi Tenggara Donetsk dan Luhansk. Akhirnya, ribuan tentara berbahasa Rusia yang diakui oleh Moskow membanjiri semenanjung Crimea. Dalam beberapa hari, Rusia menyelesaikan pencaplokannya dalam referendum yang dikecam oleh Ukraina dan sebagian besar dunia. Mereka menganggap itu sebagai tindakan yang tidak sah.